Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siskia Wilda, nomor standbook A201-0001, kelas A semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengakuan hukum internasional. Pengakuan dan fungsi alam hukum internasional. Pengakuan adalah metode untuk menerima situasi-situasi faktual yang kemudian diikuti oleh konsekuensi hukumnya. Fungsi pengakuan adalah untuk menjamin suatu negara baru dapat menduduki tempat yang wajar sebagai suatu organisme politik yang merdeka yang berdaulat di tengah-tengah keluarga bangsa-bangsa. Jenis-jenis dan teori-teori pengakuan. Jenis-jenis pengakuan ada dua, yaitu pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Maksud dari pengakuan de facto adalah pengakuan de facto memberikan kepada negara yang berdasarkan fakta atau kenyataan bahwa pemerintah dari negara yang diakui itu lahir atau eksis. Dan pengakuan de jure, dalam hal ini negara yang diberi pengakuan de facto semakin efektif eksistensinya sehingga mampu menguasai wilayah dan rakyatnya secara penuh mendukungnya dan menunjukkan kesediaannya menaati kewajiban-kewajiban internasionalnya. Dan teori-teori ada tiga: teori deklarator, teori konstitutif, dan teori pemisah atau jalan tengah. Teori deklarator memandang pengakuan hanyalah sebuah pernyataan formal saja bahwa suatu negara telah lahir atau ada. Artinya, ada atau tidaknya pengakuan tidak mempunyai akibat apapun terhadap keberadaan suatu negara sebagai subjek hukum internasional. Teori konstitutif artinya memandang pengakuan justru sangat penting, sebab pengakuan menciptakan pemerintah terhadap suatu negara sebagai anggota masyarakat internasional. Artinya, pengakuan merupakan persyarat bagi atau tidaknya kepribadian hukum internasional suatu negara. Dan teori pemisah atau jalan tengah adalah memandang harus dipisahkan atau kepribadian hukum suatu negara dan pelaksanaan hak dan kewajiban dari pribadi hukum itu. Untuk menjadi sebuah pribadi hukum, suatu negara tidak memerlukan pengakuan. Dan bentuk-bentuk pengakuan: 1. Pengakuan negara baru. 2. Pengakuan pemerintah baru. 3. Pengakuan sebagai pemberontak. 4. Pengakuan beligerensi. 5. Pengakuan sebagai bangsa. 6. Pengakuan hak-hak teritorial dan situasi internasional baru. Dan ada juga pengakuan bersyarat dan penarikan kembali pengakuan. Pengakuan bersyarat adalah model dari pengakuan ini menunjukkan sikap plitus dari pengakuan. Dan penarikan kembali pengakuan adalah asas ini berlaku walaupun pengakuan diberikan atas dasar-dasar politik. Dan walaupun hubungan telah diputuskan, pemutus hubungan diplomatik tidak berarti penarikan kembali pengakuan. Misalnya ketika Inggris memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Rusia Soviet dalam tahun 1929 yang sudah diakuinya dalam tahun 1924. Itulah hasil presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.